Wala muridina din wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'du rabbi israh li sadri wa alhamdulillah rabbil alamin rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiti ini kita akan bahas rumahku atau rumah saya. Baiti rumah saya. Ya. Di sini ada ya, teman-teman. Ada ya, kira-kira disebut dia apa di sini? Baiti di sini kira-kira ya disebut dia apa? Baiti namanya ya mutakalim. Ini adalah ya mutakalim. Baiti rumah saya. Baiti itu adalah artinya rumah saya. Teman-teman, baiti itu adalah isim mufrad. Baiti itu adalah isim apa? Isim mufrad. Coba, apa jamak taksir dari lafadz baitun? Apa jamak taksir dari lafadz baitun? Ada yang tahu kira-kira jamak taksir dari lafadz baitun kira-kira apa? Jamak taksir dari lafadz baitun kira-kira apa, teman-teman? Baitun jamak taksirnya adalah lafadz baitun buyutun. Ya, baitun buyutun. Ini adalah jamak taksir daripada lafadz baitun. Baitun buyutun. Oke. Selanjutnya di sini artinya adalah rumahku. Hadza. Hadza itu adalah isim mu'rab apa isim mabni? Hadza di sini kira-kira isim mu'rab atau isim mabni? Ada yang tahu kira-kira? Hadza itu kira-kira isim mu'rab apa isim mabni? Isim mabni, luar biasa. Hadza adalah isim mabni. Sekarang kalau isim mabni kenapa? Ini adalah isim mabni. Kenapa kok bisa disebut dengan isim mabni? Ada yang tahu alasannya? Kira-kira kenapa hadza disebut dengan isim mabni? Karena isim isyarat. Masya Allah tabarakallah. Jadi setiap isim isyarat adalah isim mabni. Isim isyarat itu adalah kata tunjuk ketika di awal kalimat itu disebut dengan isim mabni. Ya, ini adalah isim mabni. Ini. Jadi isim mabni itu ada 3 macam. Apa saja? Isim dhamir kata ganti, isim mausul kata sambung, isim isyarat kata tunjuk. Jadi kalau kita menemukan isim ini, 3 ini, pasti itu tidak bisa berubah. Namanya isim apa? Isim mabni. Gitu ya. Ini adalah isim mabni. Sekarang kedudukannya kira-kira menjadi apa, teman-teman? Kedudukannya di sini kira-kira menjadi apa? Hadza isim mabni, isim isyarat di awal kalimat, kedudukannya menjadi apa kira-kira? Coba ditebak. Kira-kira kedudukannya menjadi apa? Menjadi Masya Allah tabarakallah. Kedudukannya di awal kalimat menjadi mubtada. Ahsantum ya ikhwani. Ini di awal kalimat menjadi mubtada ya. Berarti kalau mubtada rofa, ya. Sekarang kita tanya, kira-kira hadza itu termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro? Coba ditebak kira-kira. Hadza di sini isim ma'rifat atau isim nakiro? Hadza ini adalah isim ma'rifat atau isim nakiro, teman-teman? Isim ma'rifat. Allahu akbar. Tamam. Hadza adalah isim ma'rifat ya. Jadi setiap lafaz yang menunjukkan isim isyarat itu adalah isim ma'rifat ya. Jadi isim ma'rifat itu ada 6. 1 yang beral, yang alam, yang domir, mausul, isyarat, ini isim isyarat ya. Jadi isim isyarat adalah isim ma'rifat ya. Apa artinya ma'rifat, Kak? Yang khusus, teman-teman ya. Yang bermakna khusus atau tertentu. Selanjutnya, di sini ada hadza, berarti hadza rofa mubtada. Baiti kedudukannya menjadi apa? Baiti kedudukannya menjadi apa, teman-teman? Baiti kedudukannya menjadi apa? Menjadi khobar. Luar biasa ya. Menjadi khobar. Baiti kedudukannya menjadi khobar. Oke ya. Ini menjadi khobar daripada lafadz hadza. Nah, di sini ketika mudhaf kepada yang mutakalim, maka khobarnya dengan muqaddaro atau diperkirakan. Kenapa diperkirakan?
karena mudhof kepada ya mutakalim. Jadi setiap lafadznya mudhof kepada ya mutakalim, maka i'rabnya diperkirakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah contoh dari isim mudhof pada ya mutakalim. Jadi contohnya seperti ini, Kak. Rofaknya dengan dhamma muqaddarah. Semuanya ada muqaddarah. Misal jadi khobar, jadi mubtada, itu pasti mubtadanya diperkirakan harokatnya, ya. Kenapa? Karena mudhof kepada ya mutakalim. Jadi setiap mudhof pada ya mutakalim itu pasti i'rabnya dengan muqaddarah atau diperkirakan gitu teman-teman ya. Selanjutnya di sini baiti adalah muqaddarah. Kemudian ini menjadi khobar. Baiti di sini kedudukannya menjadi apa? Karena ini menjadi khobar. Kalau di sini kedudukannya menjadi apa? Baiti yang kedua kedudukannya menjadi apa teman-teman? Kalau ini kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Luar biasa. Kalau ini menjadi mubtada, ya. Ini tadi menjadi khobar, ini menjadi mubtada, sama ya. Ini menjadi mubtada, i'rabnya sama, dhamma muqaddarah atau dhamma yang diperkirakan. Dhamma muqaddarah atau dhamma yang diperkirakan. Menjadi mubtada. Saat mubtada pasti memiliki khobar. Amamal masjidi kedudukannya menjadi apa? Amamal masjidi kedudukannya menjadi apa? Menjadi khobar. Luar biasa. Ini menjadi khobar. Oke. Sekarang kalau khobar, itu khobar apa namanya teman? Ini kalau khobar apa namanya? Khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Ada yang tahu kira-kira? Ini kedudukannya menjadi khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Kedudukannya menjadi apa? Khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Khobar ghairu mufrad. Kenapa khobar ghairu mufrad? Ada yang tahu kenapa khobar ghairu mufrad? Karena berupa jumlah sibu jumlah ya. Berupa sibu jumlah. Apa? Dzaraf. Jadi ini contoh dari khobar teman-teman. Khobar sendiri itu dibagi menjadi dua. Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Oke ya. Khobar mufrad sendiri itu menunjukkan yang bukan jumlah atau sibu jumlah. Jadi khobar mufrad itu bukan jumlah atau sibu jumlah. Ya. Contohnya seperti ini. At-thalibu mujtahidun. Ini khobar mufrad teman-teman. Kenapa khobar mufrad? Karena at-thalibu menjadi mubtada, mujtahidun ini menjadi khobar yang bukan berupa jumlah atau sibu jumlah. Baik khobarnya itu berupa isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, itu sama. Semuanya ini adalah khobar mufrad. Atau yang kedua, Kak, khobar mufrad ini kan. Ini kan khobar mufrad teman-teman. Jadi ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Yang jumlah fi'liyah pasti khobarnya berupa fi'il. Kalau jumlah ismiyah berarti susunan mubtada dan khobar. Nah, tadi amamal baiti termasuk khobar yang mana? Khobar shibu jumlah ini ya. Khobar shibu jumlah. Yang berupa apa, Kak? Yang berupa dzaraf. Ini berupa dzaraf. Jadi kalau dzaraf itu namanya shibu jumlah. Oke ya. Khobar apa? Shibu jumlah. Gitu ya, teman-teman ya. Selanjutnya, di sini ada lafadz yang menunjukkan pada amamal masjidi. Berarti khobar shibu jumlah. Amama, ini kira-kira dzaraf zaman apa dzaraf makan, teman-teman? Amama di sini kira-kira dzaraf zaman apa dzaraf makan? Amama ini dzaraf zaman apa dzaraf makan? Ada yang tahu kira-kira? Masya Allah, tabarakallah ya. Ini adalah dzaraf makan. Apa artinya mama, teman-teman? Coba apa artinya mama? Ada yang tahu? Apa artinya mama? Di depan. Luar biasa ya ini, Kak. Jadi amama itu termasuk isim, termasuk dzaraf ya, dzaraf atau pasti dibaca nasab. Karena ini termasuk isim yang dibaca nasab adalah dzaraf ini, teman-teman. Dzaraf nih ya, di depan. Amamah di depan. Ini semuanya ada dzaraf. Waro'a di belakang. Kemudian al-ana sekarang. Yaminu di kanan, shimala di kiri, ya janiba di samping, ma'a beserta. Ini semuanya menunjukkan dzaraf. Tahta di bawah. Ini contohnya juga, Kak ya. Nanti teman-teman sambil belajar contohnya juga. Oke. Selanjutnya amamal masjidi. Berarti masjidi di sini kedudukannya menjadi apa? Setelah dzaraf kedudukannya menjadi apa? Setelah dzaraf kedudukannya menjadi apa? Coba ditebak. Ini kayak untuk bisa mendapatkan akses materi yang seperti barusan, teman-teman, kami sematkan linknya di bio. Jadi teman-teman bisa akses di sini. Nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing, teman-teman. Di sini, kemudian di situ ada keterangan paling atas sendiri.
Oke, nanti bisa diakses tuh. Ini Kak. Ada di sini. Nanti teman-teman bisa akses dan masuk ke emailnya masing-masing. Kalau nggak tahu caranya, teman-teman klik link di sini. Oke, dhorof ini menjadi mudhof ilaih. Jadi setelah dhorof itu menjadi mudhof ilaih. Ya. Bukan sila, mudhof ilaih. Ya. Jadi setelah dhorof itu mudhof ilaih. Ada Kak, kelas private ada. Private di sini Kak. Jadi Kakak bisa informasinya di sini. Nanti paling ini Kak, private ini. Oke, menjadi mudhof ilaih. Silakan hubungi admin. Berarti teman-teman kalau masjid adalah mudhof ilaih, kemudian al-masjid di sini itu menunjukkan isim mustaq atau jamid. Coba ditebak. Kira-kira masjid mustaq atau jamid? Ada yang tahu kira-kira? Al-masjidi kira-kira mustaq atau jamid? Kalau majrur itu kalau huruf jar Kak. Jamid salah. Ada lagi yang lain? Mustaq. Ya bisa Kak Sonia, bisa Kak. Silakan DM admin kami atau langsung saja klik di bio di sini paling pojok Kak. Untuk yang private. Kalau ibunya saja teman-teman di sini Kak ya. Ibunya saja ada di sini. Mustaq. Oke. Kenapa kok mustaq? Ada yang tahu kenapa kok mustaq? Kenapa kok mustaq? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu kenapa kok mustaq di sini? Karena diambil dari kata lain atau bisa ditasrif ini ya. Ini termasuk mustaq. Kenapa? Karena diambil dari kata lain atau bisa ditasrif ini. Termasuk isim apa? Isim mustaq yang bisa ditasrif, dan ini termasuk isim makan. Isim makan ini ya. Isim makan adalah isim menunjukkan tempat. Jadi ada kaidahnya teman-teman ini. Masjidun ikut azan apa? Maf'ilun. Oke ya, ini ada kaidahnya. Maf'ilun masjidun. Termasuk isim apa? Isim mustaq. Isim makan, isim mustaq gitu Kak ya. Selanjutnya masjidi, berarti rumah saya di depan masjid. Kalau waro'ah artinya tadi, waro'ah, ada yang tahu waro'ah artinya? Waro'ah apa artinya waro'ah teman-teman? Coba artinya waro'ah apa? Waro'ah apa artinya waro'ah? Di belakang, luar biasa. Waro'ah artinya adalah di belakang. Oke ya, berarti kalau di belakang masjid, baiti waro'al masjidi, rumah saya di belakang masjid. Oke ya, kalau janibah, apa artinya janibah? Janibah apa artinya janibah? Apa artinya janibah teman-teman? Di samping, luar biasa. Janibah artinya adalah di samping ya. Janibah artinya adalah di samping. Jadi setiap lafadz yang terletak setelah dhorof itu dibaca jer, menjadi mudhof ilaih atau madzruf ya. Selanjutnya baiti, ini ada juga menjadi mubtada ya, mudhof kepada ya mutakalim. Baiti ini ya mutakalim. Jamilun ini kedudukannya menjadi apa? Jamilun kedudukannya menjadi apa teman-teman? Kedudukannya menjadi apa? Jamilun. Jamilun kedudukannya menjadi apa? Menjadi khobar. Luar biasa. Ini teman-teman ya, untuk bisa mendapatkan akses materinya kami sematkan di bio. Jadi teman-teman, mumpung ada promo live dari harga 75 menjadi 30 saja, langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. Nanti kami kirim via emailnya masing-masing gitu ya. Jamilun menjadi khobar daripada lafadz baiti. Sekarang jamilun itu artinya adalah indah atau bagus teman-teman. Coba apa bahasa Arabnya paling indah? Atau isim tafdil dari jamilun apa kira-kira? Coba ditebak. Kira-kira apa jamak tafdil dari jamilun? Coba kira-kira apa jamak tafdil dari jamilun? Jamilun ajmalu, luar biasa. Jamilun ajmalu ya. Jamilun ajmalu. Ini termasuk dari lafadz yang menunjukkan ini ya. Isim tafdil. Isim tafdil itu adalah isim yang menunjukkan bermakna lebih atau paling. Dari wazannya tuh yang muzakkar ajmalu, ini af'alu. Kalau yang muannas fu'la, kubro, suro gitu Kak. Ya, ajmalu ini adalah contoh dari isim tafdil. Selanjutnya
Jamilun baiti jamilun. Fihi. Ini kedudukannya menjadi apa kira-kira? Fihi kedudukannya menjadi apa? Fihi kedudukannya menjadi apa? Fihi kedudukannya menjadi apa teman-teman? Menjadi khobar. Khobar apa kak? Khobar muqaddam. Ini menjadi khobar apa? Menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Cirinya bagaimana khobar muqaddam? Gampang teman-teman. Ketika ada huruf jar, susunan jar majrur, kemudian di sini ada mubtada, maka itu namanya susunan jar majrur. Oke ya, ini adalah menjadi khobar. Selanjutnya, kalau menjadi khobar, berarti setelahnya menjadi apa kira-kira? Di sini kira-kira kedudukannya menjadi apa? Hadi kotun kedudukannya menjadi apa? Hadi kotun kedudukannya menjadi apa teman-teman? Hadi kotun kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada muakhar. Luar biasa. Ini menjadi mubtada muakhar ya. Ini menjadi mubtada muakhar. Nah sekarang di sini teman-teman ada fihi. Fihi itu kan tadi kan menjadi khobar kan ya. Oke, di sini fihi itu udah domir. Kira-kira domir apa di sini? Di sini kira-kira domir apa teman-teman? Fihi di sini kira-kira domir apa? Domir mutasil apa domir munfasil? Coba, fihi ini domir mutasil apa domir munfasil? Kalian tahu kira-kira? Fihi domir mutasil apa domir munfasil? Mutasil, benar sekali ya. Ini adalah domir mutasil mahal apa? Kalian tahu kira-kira mahal apa? Mutasil mahal apa teman-teman? Mahal jar. Oke, kita buka di materinya juga. Ini termasuk mutasil mahal jar. Kenapa kak? Karena di sini menunjukkan susunan jar majrur. Jadi setiap lafaz yang menunjukkan jar majrur itu adalah domir mutasil ya teman-teman ya. Ya. Contohnya seperti ini. Bihi, ini adalah susunan jar majrur. Ini bisa diubah minhu, bisa diubah fihi. Intinya ketika kita menemukan susunan jar majrur itu berarti mutasil mahal jar. Ya, kita tasrif bareng-bareng. Fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina. Ini adalah domir mutasil mahal jar. Jadi kalau menemukan domir seperti ini, itu pasti mutasil mahal jar. Gitu kayak fihi. Oke, selanjutnya. Oke, fihi hadiqatun. Oke, sekarang hadiqatun ini kedudukannya menjadi apa? Hadiqatun kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Apa artinya hadiqatun? Coba kira-kira apa artinya hadiqatun? Apa? Kebun luar biasa, teman-teman ya. Kebun luar biasa, teman-teman ya. Ini taman. Hadiqatun taman. Ada hadiqatun, ada bustan. Ada hadiqatun, ada bustanun. Ya, ada hadiqatun, ada bustanun. Bagaimana maksudnya ini ya? Jadi kalau kita menemukan hadiqatun berarti hadiqah atau taman yang ada sur, ada pagarnya. Kan ya? Hadiqatun adalah taman yang ada pagarnya. Sedangkan kalau bustan itu tidak ada pagarnya. Ini kebun, artinya kebun. Jadi kalau bustanun itu adalah kebun, kalau hadiqatun taman, artinya kalau taman itu lebih kecil dan ada pagarnya. Ya. Makanya bahasa Arabnya kebun kebun binatang hadiqatul hayawanati. Hadiqatul hayawanati itu adalah kebun binatang. Gitu teman ya. Hadiqatun, taman ya. Di dalam rumah saya itu ada taman ya, benar sekali. Taman shaghiratun ini kenapa kok dibaca jar? Kenapa kok bisa dibaca rafa? Hadi shaghiratun kenapa kok bisa dibaca rafa? Menjadi naat. Oke, menjadi naat. Kalau naat kira-kira naat apa teman-teman? Kira-kira naat apa kira di sini? Kalau naat kira-kira naat apa? Naat sababi apa naat hakiki? Naat hakiki, luar biasa ya.
Jadi adalah contoh dari naat hakiki. Ya, teman-teman bisa akses materinya ini di bio. Kami sematkan di bio, bisa latihan, bisa juga nanti informasi live kami sematkan di situ semua. Jadi naat hakiki itu contohnya seperti ini, Kak. Oke ya. Sifat yang langsung menerangkan man'utnya atau kata yang disifati. Dan ini biasanya sering kita temukan. Dan harus sesuai teman-teman. I'rabnya harus sesuai, dari segi rofaknya sesuai, kemudian nasabnya sesuai, jarnya harus sesuai, jumlahnya harus sesuai. Maksudnya bagaimana? Kalau mufrad sama-sama mufrad, kalau tasniah sama tasniah, jamak juga. Kemudian mudzakkar muannas harus sesuai, ma'rifat nakirah harus sesuai. Ini contoh dari naat hakiki, gitu ya. Jadi tadi harus sesuai. Dari segi apa, Kak? Hadikoton itu adalah contoh dari lafadz muannas, maka shoghiratun yang menjadi sifat itu juga muannas. Hadikoton dibaca rofa karena menjadi mubtada, maka shoghiratun juga dibaca rofa. Hadikoton menunjukkan mufrad, maka shoghiratun juga mufrad. Sama-sama mufrad, gitu ya. Artinya apa? Di dalam rumah saya ada taman yang kecil. Ya, di dalam rumah saya ada taman yang kecil. Oke. Ini contoh dari naat dan ma'ud yang berupa naat hakiki. Ya, teman-teman, mumpung ada promosi live, langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. Kami sematkan di sini, Kak ya. Jadi di sini dari harga 75 popung live menjadi 30 saja. Langsung saja klik di bio, nanti aksesnya bisa teman-teman dapatkan di emailnya masing-masing. Kalau nggak tahu caranya, silakan DM admin kami yang ada di bio ini. Di pojok ini, teman-teman. Gitu ya. Nanti teman-teman otomatis masuk ke admin kami. Di dalam rumah saya ada taman kecil. Hadhihi, kembali lagi, hadhi ini adalah isim apa kira-kira? Hadhi ini adalah isim apa, teman-teman? Hadhi kira-kira isim apa? Ada yang tahu kira-kira hadhi? Isim mausul apa isim isyarah? Hadhi kira-kira isim apa? Hadhi adalah isim isyarah. Ya, ini adalah isim isyarah. Oke. Ini isim isyarah, kata tunjuk. Kira-kira di sini itu menunjukkan muannas apa mudzakkar? Coba, kira-kira hadhi mudzakkar apa muannas, teman-teman? Hadhi di sini kira-kira mudzakkar apa muannas? Anda tahu kira-kira hadhi mudzakkar apa muannas? Muannas. Muannas kenapa, Kak? Muannas mufrad, benar sekali, cewek ya. Ini adalah contoh dari muannas. Jadi kalau teman-teman menunjukkan hadhihi, nanti itu biasanya menunjukkan muannas. Ini hadhi ya. Hadhi itu adalah satu perempuan. Satu perempuan hadhihi. Oke ya. Ini adalah contoh muannas. Jadi harus sama-sama muannas setelahnya, teman-teman. Kalau muannas berarti setelahnya juga muannas. Makanya di hadhihi di sini hurfati, berarti kedudukannya menjadi apa hurfati? Ini menjadi mubtada, hurfati kedudukannya menjadi apa? Hurfati kedudukannya menjadi apa? Hurfati menjadi khobar daripada lafadz hadhihi. Hadhihi hurfati, ya. Ini menjadi khobar daripada lafadz hadhihi. Oke. Hadhihi hurfati. Ini menjadi khobar daripada lafadz hadhihi. Nah, kalau hurfati di sini itu menunjukkan domir apa, teman-teman? Ini mutakalim wahda atau ya mutakalim ya. Jadi ketika ada isim mudhaf pada ya mutakalim, itu berarti domirnya atau i'rabnya dhamma muqaddaro atau dhamma yang diperkirakan, gitu ya. Hurfati. Ini adalah kamar saya. Teman-teman, hurfatun itu isim mufrad tasnya atau jamak? Hurfatun itu isim mufrad tasnya atau jamak? Coba ditebak. Hurfatun di sini kira-kira isim mufrad tasnya atau jamak? Hurfatun, Anda tahu kira-kira isim mufrad atau jamak? Coba ditebak. Hurfatun kira-kira isim mufrad tasnya atau jamak? Isim mufrad, benar sekali. Hurfatun adalah isim mufrad. Ya. Apa kira-kira jamak dari hurfatun? Apa kira-kira jamak taksir daripada lafadz ghurfatun? Apa kira-kira jamak taksir daripada ghurfatun? Ghurafun. Benar sekali. Ikut wazan apa ghurafun, Kak? Ikut wazan apa? Ada yang tahu kira-kira ghurafun ikut wazan apa? Fu'alun. Ya, ini adalah contoh dari jamak taksir. Jadi jamak taksir ada wazannya, Kak.
Wazannya itu kita bisa tentukan sendiri, tapi kita tidak bisa menentukan wazannya. Kenapa? Karena lihat di kamus. Kalau hurufun itu berarti ikut wazan apa? Fu'alun ya, fu'alun nih Kak. Hurufun fu'alun, hurfatun hurufun. Ikut wazan apa? Fu'alun. Nah, ini kok bisa hurufun? Lihat di mana? Lihat di kamus kalau ini. Ya. Kita tidak bisa menentukan sendiri. Kita hanya menentukan ikut wazan apa gitu Kak. Selanjutnya, hadhihi ghurfati, ini adalah kamarku. Fiha, ini susunan apa namanya teman-teman? Fiha susunan apa di sini? Fiha susunan apa? Ya teman-teman, pompong ada promosi live ya. Di sini silakan langsung saja klik di bio. Nanti di situ teman-teman bisa mendapatkan aksesnya berupa latihan, kemudian e-book dan informasi live ada di sini semua Kak. Nanti di sini teman-teman bisa dapatkan. Untuk bisa aksesnya di sini klik di bio. Pompong ada promosi dari 75 menjadi 30 saja. Teman-teman bisa langsung saja klik di bio. Seharga gorengan. Oke, menjadi khobar muqaddam fiha, menjadi khobar muqaddam. Ya. Kemudian kalau khobar muqaddam teman-teman, ini menunjukkan muannas apa mudzakkar? Kira-kira isi mudzakkar apa muannas teman-teman? Fiha itu mudzakkar apa muannas? Fiha itu mudzakkar apa muannas? Coba. Alhamdulillah. Muannas, benar sekali. Fiha menunjukkan muannas. Ya, ini muannas. Oke ya. Ini kita pasti kalau menemukan huruf jar seperti tadi teman-teman, itu muannas. Seperti ini Kak, contohnya. Jadi, ketika kita menemukan huruf jar sambung dengan dhamir itu pasti mahal jar, ya mahal jar. Kalau fiha ini kan fiha, biha, fiha. Berarti menunjukkan apa? Mufrad muannas ghaiba. Mufrad muannas ghaiba artinya dia satu wanita. Mufrad muannas ghaiba, dia satu wanita. Gitu ya. Biha, fiha, sama kan? Sama Kak. Selanjutnya, fiha berarti ini menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan kembali kepada lafadz ghurfati. Ya, sama kan? Ini ghurfati muannas, ini muannas, sama-sama menunjukkan muannas. Sama-sama muannas kan? Sama Kak. Selanjutnya nafidatun ini kedudukannya menjadi apa kira-kira? Nafidatun kedudukannya menjadi apa? Untuk bisa mendapatkan akses materinya, kami sudah sematkan di bio Kak. Jadi Kakak langsung saja klik di bio, di situ ada link ID. Oke, menjadi mubtada muakhar. Benar sekali. Ini Kak ya, untuk bisa mendapatkan akses materinya kami sematkan di sini. Nanti juga ada latihan Kak. Oke, di sini paling atas sendiri Kak. Nanti Kakak bisa pilih dan Kakak klik di sini. Nanti isi email dan juga phone number, bisa langsung klik di 2 di sini. Gitu ya. Nanti pembayaran di sini. Oke ya. Menjadi mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Sekarang kalau di sini teman-teman mubtada muakhar berarti nafidzatun apa artinya coba? Nafidzatun apa artinya? Nafidzatun apa artinya teman-teman? Ada tahu artinya nafidzatun? Ya, pompong ada promosi live, langsung saja klik ini bio untuk bisa mendapatkan aksesnya. Atau ikut kelasnya monggo teman-teman. Bisa DM admin kami ikut kelasnya. Kalau gak tahu caranya bisa DM admin kami. Jendela, benar sekali. Di dalam kamar saya ada jendela. Jadi Kabirotun ini kenapa kok bisa dibaca rofa juga? Kabirotun kenapa kok bisa dibaca rofa? Menjadi naat daripada lafadz nafidzatun. Menjadi naat daripada lafadz nafidzatun. Oke teman-teman, kabiratun artinya adalah besar. Nafidzatun artinya adalah kabiratun besar. Coba kalau sangat besar apa besarnya teman-teman? Sangat besar, ada yang tahu sangat besar apa besarnya? Sangat besar kira-kira apa besarnya? Sangat besar. Akbar, benar sekali teman-teman. Tapi karena di sini muannas, maka bukan akbar tapi kubro. Nah, sangat besar ya. Ini adalah isim tafdil. Jadi tafdil itu ada 2 wazan. Kalau yang muannas itu fu'la, kalau yang mudzakkar itu af'al. Ini ya. Jadi ini contoh dari lafadz yang menunjukkan mudzakkar sama muannas ini Kak. Nah, ini.
Kalau af'alu itu adalah yang mudzakkar, kalau yang fu'la itu yang muannas. Gitu ya. Dan ini termasuk isim apa? Isim tafdil. Itu kayak isim tafdil. Selanjutnya, kabiratun wa mirwahatun ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Mirwahatun ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Silakan teman-teman, mumpung ada promosi live, langsung saja klik link di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. Nanti di live akan berubah lagi. Ya, di sini Kak. Di sini ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan latihan dan juga nanti informasi live kami informasikan di situ. Gitu ya. Mirwahatun kedudukannya menjadi apa kira-kira? Mirwahatun kedudukannya menjadi apa? Menjadi atof. Atof kemana teman-teman? Atof kemana mirwahatun? Coba atof kemana mirwahatun di sini? Atof kemana? Atofnya ke nafidatun ya, ke sini. Nah, sama-sama rofa, sama-sama rofa. Nah, kalau atof berarti di sini kira-kira atof apa Kak? Ini atof apa namanya? Ada yang tahu kira-kira atof apa namanya? Wa mirwahatun atof apa namanya? Atof apa namanya teman-teman? Atof bayan, atof nasak? Benar sekali, ini adalah atof nasak ya. Jadi setiap lafadz yang menggunakan huruf atof itu biasanya disebut dengan huruf atof, berarti atof nasak. Ini Kak, macamnya. Jadi kalau kita menemukan menghubungkan suatu kata dengan sebelumnya dan menggunakan huruf, itu namanya huruf atof. Macamnya seperti ini Kak. Ada wa artinya dan, fa artinya kemudian, au atau, am itu atau, summa kemudian, hatta sampai, bal tetapi atau justru, lakin tetapi, imma entah atau ada kalanya. Jadi teman-teman minimal hafal seperti ini dan contoh-contohnya dan prakteknya teman-teman bisa dihafalin ya. Karena ini penting sekali untuk kita hafalin. Jadi biar tahu mana yang atof, mana yang bukan. Ya. Kalau atof cirinya seperti ini Kak. Jadi ada lafadz yang hampir mirip. Contohnya kharajal waladu, datang anak laki-laki dan anak perempuan. Ini kan nyambung masih teman-teman. Ini atof. Ada juga nanti wawu istinaf, wawu permulaan kalimat. Nah, beda lagi nanti Kak. Ya, intinya kalau atof tuh ciri-cirinya hampir mirip. Ya, ciri-cirinya hanya masih gak jauh beda gitu teman-teman. Bukan pembahasan lain. Contohnya seperti ini. Ada jendela dan gitu ya. Alhamdulillah Kak. Kami sering juara baca kitab. Alhamdulillah. Kak Arkin. Wa mirwahatun. Ini apa artinya wa mirwahatun? Apa artinya mirwahatun? Atof nasak dan bayan kami sematkan di bio ya. Apa? Di konten teman-teman, di konten. Mirwahatun apa artinya? Kipas angin. Benar sekali. Mirwahatun adalah kipas angin. Mirwahatun adalah kipas angin. Nah teman-teman, kalau mirwahatun adalah kipas angin, berarti ini termasuk isim mustaq atau isim jamid. Coba kira-kira. Mirwahatun termasuk isim mustaq atau isim jamid. Ada yang tahu kira-kira? Mirwahatun termasuk isim mustaq apa isim jamid? Mirwahatun termasuk isim mustaq apa isim jamid? Oke. Coba ditebak. Ada yang tahu kira-kira? Isim mustaq. Ini yang masalah tadi gabung tadi malam ya. Kelasnya itu pasti tahu lah jawabannya. Kenapa pakai isim mustaq ini ya? Jadi ini termasuk isim yang menunjukkan ini Kak. Mirwahatun ikut azan mif'alatun, isim alat. Jadi isim yang menunjukkan alat itu biasanya disebut isim mustaq. Kayak mimsahatun, miknasatun, mimsahatun, ikut azan apa mif'alatun. Ya. Sama kan? Mirwahatun sama kan? Mirwahatun. Sama. Mif'alatun. Nah, agak gampang teman-teman. Kalau miknasatun apa artinya miknasatun? Apa artinya miknasatun? Apa artinya miknasatun? Ada yang tahu? Miknasatun apa artinya? Sapu. Benar sekali. Keren banget. Kayak ini adalah isim alat semua. Jadi kalau isim alat tuh biasanya sapu dari kanasa. Nah, miknasatun kan sapu teman. Kalau kanasa apa artinya kan? Kalau kanasa. Kanasa iknusu apa artinya kanasa? Dari fi'il madhi 3 huruf. Isim alat yang diambil dari fi'il madhi 3 huruf. Kanasa apa artinya? Kanasa apa artinya teman-teman? Kanasa
menyapu atau membersihkan. Nah, jadi alat menyapu apa? Miknasatun bahasa Arabnya. Ikut bahasa apa? Mif'alatun. Kalau jam itu bagaimana? Benar sekali jawabannya, pertanyaannya ya. Kalau jam itu tidak diambil dari kata lain, Kak. Biasanya nama orang atau benda, bukan alat ya. Kayak kitabun, kolamun, atau isim masdar huruf mim dari fi'il madhi 3 huruf. Contohnya kayak kitabatan, menulis dari kataba, menulis. Jalasa, duduk. Doroba, memukul. Fahima, faham. Khoroja, di sini. Ya, bisa. Iya, Kak, dikirim ke email. Buka emailnya kalau teman-teman sudah klik ini di bio. Gitu ya. Wa mirwahatun. Dan di sini ada kipas angin. Jamilatun, ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Jamilatun kenapa kok bisa dibaca rofa, teman-teman? Jamilatun kenapa kok bisa dibaca rofa? Menjadi naat, benar sekali ya. Jamilatun menjadi naat. Oke. Coba apa artinya jamilatun, Kak? Coba apa artinya jamilatun? Apa artinya jamilatun, ada yang tahu? Di sini, Kak. Jadi kan di bio kami itu ada link kan ya. Jadi teman-teman dapatkan di sini. Kan ada link, teman-teman. Yang indah. Ini link ini untuk bisa mendapatkan akses kelas atau e-booknya. Jadi teman-teman bukan hanya e-book tapi juga latihan dan juga informasi live kami sematkan di situ. Paling atas sendiri, Kak, ini, Kak ya. Jadi klik di situ, nanti teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Ini sudah ya, sama ya. Kemudian dari harga 75 menjadi 30 saja, pompong lagi promosi live. Silakan sekarang langsung check out sekarang, teman-teman. Ya, cantik atau bagus, benar sekali. Jamilatun, cantik atau bagus. Teman-teman, berarti di sini naat hakikiyah, wa mirwahatun, dan kipas angin jamilatun yang indah. Gitu ya. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Fiha nafidatun kabiratun mirwahatun jamilatun. Kalau wanita yang cantik apa? Mar'atun. Mar'atun jamilatun. Allahumma rizukna zawjatan solihatan qani'atan sobiratan mutadayyinatan mu'allimatan wa jamilatan jiddan. Nah, ini doa yang viral ya. Kemudian ini semuanya menjadi mar'atan solihatan, kemudian sobirotan, apalagi solihatan, apalagi teman-teman. Silakan buat sendiri doanya yang banyak ya. Goniatan, alhamdulillah, silakan klik emailnya masing-masing, Kak. Ya, di dalam kamar ada jendela yang besar dan kipas angin yang indah. Hadza goniatan, tajirotan, apalagi teman-teman. Kabirotan, wadenokan, apa itu? Oke, ini pakai iPad, Kak. Selanjutnya, gini ya. Hadza, kira-kira ini hadza isim apa? Yang sudah bergabung gak email ya, jangan lupa. Hadza di sini kira-kira isim apa? Hadza isim apa kira-kira, teman-teman? Isim isyarah. Benar sekali. Adalah isim isyarah ya. Ini adalah isim isyarah, teman-teman. Isim isyarah di sini itu kedudukannya ketika di awal kalimat ya. Isim isyarah di awal kalimat itu pasti menjadi mubtada. Pasti itu menjadi mubtada kayak. Jangan lupa, isim isyarah di awal kalimat itu kedudukannya menjadi mubtada. Hadza sariri. Ini, nah, artinya ini. Nah, sariri kedudukannya menjadi apa, teman-teman? Sariri kedudukannya menjadi apa? Coba. Sariri kedudukannya menjadi apa? Sariri kedudukannya menjadi apa kira-kira? Menjadi khobar daripada lafadz hadza. Hadza sariri. Ini ya, ini ada rumusnya, Kak. Ini ada rumusnya, jangan sampai salah. Jadi teman-teman, rumusnya itu seperti ini, Kak. Rumusnya seperti ini. Ketika ada isim isyarah yang bersama al, tadi kan tidak ada al, teman-teman. Isim isyarah plus al ini, maka kedudukannya bukan menjadi khobar, tetapi menjadi musyar ilaih. I'rabnya sama dengan isim isyarah. Bisa menjadi apa? Naat atau badal lah. Sering gampangnya badal gitu, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Isim isyarah jika diawali al, maka kedudukannya menjadi musyar ilaih. Artinya mengikuti lafadznya isim isyarah. Contohnya seperti ini, Kak. Hadzal kitabu. Setelah hadza ada apa, teman-teman? Ada al. Berarti hadza ini menjadi mubtada, maka i'rabnya sama. Namanya menjadi apa? Menjadi badal. Sebutan apa? Musyar ilaih. Yang kedua,
Ra'aitu hadza al-kitaba. Ra'aitu fi'il madhi muta'addi butuh pada maf'ul bih, maka di sini juga menjadi badal sama dengan hadza. Sama teman-teman ya, i'rabnya sama, ini jar, ini jar. Nah, tetapi kalau tanpa al, ini tanpa al ya, isim isyarah tanpa al, ini tanpa al, itu maka menjadi khobar. Menjadi apa Kak? Menjadi khobar. Contohnya seperti ini. Hadza baiti, hadzanya menjadi mubtada, baiti menjadi khobar daripada lafadz hadza. Gitu ya teman-teman. Gampang sekali. Musarilah kata yang ditunjuk Kak. Gitu teman-teman. Biasanya tertak isim isyarah. Selanjutnya, berarti di sini sariri menjadi apa? Menjadi khobar. Pertanyaannya, apa artinya sariri? Coba apa artinya sariri teman-teman? Sariri apa artinya? Sariri apa artinya Kak? Masya Allah, benar sekali. Ranjangku, ranjang saya, kasur saya, ranjang saya. Hadza sariri, ini adalah kasurnya. Ya teman-teman, mumpung ada promosi live, langsung saja klik ini bio untuk bisa mendapatkan akses belajarnya, baik berupa materi atau kelasnya ya. Jadi teman-teman di sini nanti bisa teman-teman klik di sini untuk bisa mendapatkan aksesnya. Mumpung ada promosi dari 75 menjadi 30 saja. Ya. Ranjangku, hadza sariri, sama ya teman-teman. Hadza mudzakkar, mufrad mudzakkar, sariri mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Hadza sariri ini adalah kasurku atau ranjangku. Oke, kalau sariri itu ranjang, teman-teman. Ini sekarang kita tanya, kalau izarun, apa artinya izarun? Ada tahu izarun? Izarun apa artinya? Sambil menghafal mufradat, coba. Coba teman-teman. Izarun. Sarung, benar sekali. Monggo ikut kelasnya, monggo Kak. Naklun apa naklun artinya naklun? Apa artinya naklun? Naklun apa artinya? Naklun apa artinya Kak? Sandal, benar sekali. Naklun artinya adalah sandal, sendal. Sandal ya. Oke, hadza sariri. Oke ya, misal di sini teman-teman kita ganti madrasatun, madrasati misal ya, madrasati gitu ya. Kira-kira pakai hadza apa hadhi? Coba ditebak. Kalau madrasati kira-kira hadza apa hadhi? Madrasati kira-kira hadza apa hadhi? Coba ditebak. Hadhihi ya. Benar sekali. Jadi ini sama-sama muannas. Madrasati muannas, ini muannas. Hadhihi madrasati, ini adalah sekolahku. Hadza sariri, ini adalah ranjangku. Wahadza, nah ini juga ada wahadza. Wahadza ini adalah contoh menjadi mubtada. Wahadza kursi menjadi khobar daripada lafadz hadza. Wahadza kursi, ini menjadi khobar. Kursi, ini adalah kursi saya. Wahadza maktabi, apa artinya maktabi teman-teman? Coba artinya maktabi apa? Apa artinya maktabi? Maktabi apa artinya? Mejaku. Oke ya. Ini gampang banget Kak, ini gampang banget. Nah, sekarang kita akan bahas juga dari segi i'rabnya. Tadi sudah selesai sama ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita tanya, wahadza. Ini adalah isim isyarah. Isim isyarah ya. Kedudukannya menjadi mubtada untuk dekat. Kalau untuk jauh atau itu apa bahasanya teman-teman? Kalau itu apa bahasanya kalau itu? Kalau dekat kan hadza, kalau itu kira-kira apa? Kalau itu? Ada tahu kalau itu? Dzalika. Oke ya. Ini sambil menghafal Kak. Jadi materinya semua kami sematkan di bio. Mumpung ada promosi live, teman-teman langsung saya klik di bio untuk akses belajarnya. Jadi di sini kita akan menunjukkan seperti ini Kak. Hadza untuk satu tapi yang dekat. Dekat ya ini. Hadzani untuk dua dekat. Haulai ini semua untuk laki-laki dan perempuan dekat. Hadhihi untuk satu perempuan. Hatani untuk dua perempuan. Kalau yang jauh, dzalika, dzanika, tilka, tanika, ulaika, semuanya adalah isim isyarah yang jauh. Atau menunjukkan tempat seperti sama artinya di sana, hunalika di sana, hunaka di sini, di sana, huna di sini, hauna di sini. Gitu ya. Oke. Keren sekali. Selanjutnya, di sini ada saati. Kalau nggak tahu caranya, teman-teman langsung saja di sini Kak.
Jadi kalau di bio tidak bisa, ada gangguan misal di HP-nya, silakan langsung klik paling pojok nih Kak. Ini paling pojok di sini Kak ya. Ya paling pojok, nanti otomatis masuk ke admin kita. Kalau nggak bisa di sini teman-teman, gabung di sini. Misal teman-teman ada gangguan ya, misal suruh gabung di link karena mungkin dari HP-nya. Nah, teman-teman langsung saja paling pojok di sini, gitu ya. Jamku, benar sekali. Jamku ya. Oke, saati adalah jamku, jam saya. Nah, teman-teman, saati itu adalah jam, 1 jam. Kalau 2 jam kira-kira apa besarnya? Kalau 2 jam apa besarnya? Oke, ini bahas satu nih panjang banget nanti nih. Satu itu kan 1 jam. Kalau 2 jam besarnya apa? 2 jam saatani. Benar sekali ya. Jadi kalau kita mengubah dari 1 menjadi 2, itu namanya adalah isim tasniyah. Isim apa? Isim tasniyah. Jadi gampang banget untuk kita tahu teman-teman. Contohnya seperti ini Kak. Mengubah dari bentuk 1 memiliki arti 2. Ketika rofa menjadi saatani ya. Nah, ketika nasab dan jar kita kira-kira menjadi apa teman-teman? Ketika nasab dan jar awalnya saatani menjadi apa kira-kira? Saatani menjadi apa? Saatani menjadi apa? Saataini, benar sekali ya. Saatani menjadi saataini. Oke. Sama Kak. Jadi ketika rofaknya itu saatani, ketika nasabnya saataini. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah contoh dari lafadz muannas. Itu 2 jam. Sekarang kalau jam 2, apa pesannya teman? Kalau jam 2, ada yang tahu kira-kira? Kan kalau 2 jam saatani tadian, kata teman-teman. Kalau jam 2 kira-kira apa pesannya? Jam 2, jam kedua, kira-kira apa besarnya? Jam 2. Jam 2 besarnya apa? Jam 2. As-sa'atu saniyatu, benar sekali. As-sa'atu as-saniyatu. Ya, jam 2. Oke. As-sa'atu saniyah. Kok bisa Kak seperti ini ya teman-teman? Ini perlu diperhatikan ya. Jadi ini adalah contoh dari lafadz yang menunjukkan ini satun, jamid Kak. Susunan seperti ini Kak ya. Jadi tidak boleh kita misal ya, jam 2 apa Kak? As-sa'atu saniyatun, salah. Artinya jam itu yang kedua kalau ini. Tapi tulisannya seperti ini teman-teman. Ya tulisannya seperti ini. Seperti juga al-lughatul arabiyah. Jangan sampai keliru ya. Al-lughatu al-arabiyah ini juga ada alnya juga di belakang. Gitu ya. Oke, pintar banget teman-teman ya. As-sa'atu saniyah, as-sa'atu salisa. Semuanya hafalin ya. Dalam bahasa Arab itu tidak ada jam 24 Kak. Tidak ada jam 20, gak ada. Jadi kalau teman-teman na'at man'ud. Kalau teman-teman misal jam 12 malam, as-sa'atu as-saniyata asara lailan. Nah, jadi kita ambilkan waktunya ya teman-teman. Gitu ya. Jadi gak ada kayak Indonesia. Jam berapa? Jam 20 WIB. Gak ada. Berarti kalau jam 8 as-sa'atu as-samina lailan. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ahsantum, tamam. Saati itu jamid ya. Ya apa namanya di sini? Apa namanya di sini? Ada tahu ya apa? Ya apa namanya? Ya mutakalim wahda. Oke ya. Oke teman-teman, mumpung ada promosi live, kami sarankan untuk ikut sekarang. Di sini ada klik di bio. Di situ ada untuk latihan dan juga keterangan e-booknya teman-teman di sini ya. Paling atas sendiri. Nanti teman-teman langsung saja klik di bio di sini Kak. Mutakalim wahda. Ya kalau ikut kelasnya dapat Kak. Kalau ikut kelasnya dapat juga. Sama Kak. Private atau yang semi private. Saati adalah susunan jar majrur. Saati susunan jar majrur. Mudhaf ilaih. Maaf ya, bukan mudhaf. Saati mudhaf ilaih, ini mudhaf kepada yang mutakalim. Jadi kalau mudhaf kepada yang mutakalim,
Jadi kalau mudhaf kepada yang mutakallim, mudhaf itu semuanya muqaddar. Ini Kak ya, muqaddar. Muqaddar itu apa Kak? Diperkirakan. Di bio, di email Kak. Kitabnya di email, bukan e-book ya, produk digital. Di email masing-masing dibuka. Oke, di sini Kak. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, di sini ada lafadz yang menunjukkan wakolami. Coba, kira-kira apa jamak taksir daripada lafadz kolamun? Kira-kira apa jamak taksir daripada lafadz kolamun? Kira-kira apa jamak taksir dari lafadz kolamun? Silakan informasinya di situ Kak. Kolamun. Aklamun, tamam teman-teman ya. Kolamun, aklamun. Kolamun, aklamun. Sekarang kalau aklamun ikut wazan apa nih? Tahu kira-kira aklamun ikut wazan apa? Aklamun ikut wazan apa teman-teman? Aklamun ikut wazan apa? Af'alun, tamam ya. Af'alun, benar sekali. Berarti ini jamak taksir teman-teman ya. Ikut wazan jamak taksir. Oke. Jadi aklamun af'alun. Ini Kak, kalau Kakak tidak bisa di situ, misal ada gangguan di HP-nya, itu kami sematkan juga admin kami Kak di sini Kak. Admin kami di sini Kak. Jadi kalau gangguan di sini teman-teman dari sini aja ya. Seperti itu. Aklamun, ikut wazan apa? Af'alun teman-teman. Ini perlu dihafal ya. Jadi kalau teman-teman menemukan lafadz yang ikut wazan jamak taksir itu, kita hanya perlu menghafal wazannya, dan itu banyak banget teman-teman. Kalau yang ini berarti af'alun ini Kak. Aklamun af'alun, benar sekali. Kolamun aklamun af'alun. Dan ini teman-teman banyak banget. Apalagi yang di alfiyah tuh ada mafa'ilu, mafa'ilu. Kita harus apa Kak? Lihat di kamus. Coba testing kita, testing ya. Babun, kira-kira apa jamak taksirnya? Babun, ada yang tahu? Babun. Babun apa jamak taksirnya teman-teman? Babun. Abwabun, benar sekali. Babun abwabun. Luar biasa. Kalau ini kalau babun abwabun ya. Kalau masjidun apa masjidun? Ada yang tahu masjidun? Apa jamak taksir masjidun? Masjidun kira-kira jamak taksirnya? Masjidun. Masajidu, masjidun masajid. Masajidu, masjidun masajid ya. Masjidun masajid. Oke ya. Dan saya dan buku saya itu teman-teman ini saat ini menjadi mubtada ya. Ini menjadi mubtada. Kira-kira mana khobarnya coba? Kira-kira mana dari khobar daripada lafadz saati? Ada tahu kira-kira mana khobar daripada lafadz saati? Kan ini menjadi mubtada teman-teman. Kira-kira mana khobarnya? Coba, ini biar teman-teman teliti. Jam saya, pena saya, dan buku saya, kira-kira mana khobar daripada lafadz saati? Ada tahu? Alal maktabi, luar biasa ya. Jadi khobarnya itu berupa lafadz setelahnya ini Kak. Salahnya saati 1, 2, 3. Kan sama teman-teman. Jam saya, pena saya, buku saya, alal maktabi itu menjadi khobar daripada lafadz saati. Ya, alal maktabi menjadi khobar daripada lafadz saati. Sekarang teman-teman, kalau alal maktabi menjadi khobar, kira-kira ini khobar apa? Khobar mufrad atau khobar kira? Sini khobar mufrad atau khobar mufrad? Kira-kira khobar mufrad atau khobar mufrad? Yang sudah bergabung buka email, nanti di situ ada link Kak. Gitu ya. Khobar apa? Khobar mufrad. Khobar mufrad berupa apa Kak? Coba khobar mufrad yang berupa apa di sini? Coba khobar mufrad yang berupa titik-titik. Yang berupa apa teman-teman? Yang berupa
sibu jumlah. Luar biasa ya. Khobar wairu mufrad yang berupa sibu jumlah. Dari teman-teman, kalau kita menemukan susunan jar majrur dan menjadi khobar, itu pasti namanya khobar wairu mufrad. Ini enggak? Ini ya. Ini khobar jar majrur ini. Yang berupa apa? Sibu jumlah. Gitu ya. Alal maktabi. Alal maktabi kan susunan jar majrur, berarti khobar wairu mufrad. Yang berupa jar majrur atau sibu jumlah yang berupa jar majrur. Gitu ya teman-teman ya. Silakan Bapak ada promo, langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan akses materi dan juga kelas teman-teman. Alal maktabi berarti jam saya dan pena saya, kemudian buku saya itu di atas meja. Wa hakibati, apa artinya hakibati? Apa artinya hakibati teman-teman? Hakibah, apa artinya hakibah? Hakibah apa artinya? Hakibatun apa artinya? Tas saya, benar sekali ya. Ini kayak untuk bisa bergabung di kelasnya atau dapatkan materi yang kami sematkan di bio di sini ya. Jadi teman-teman langsung saja bergabung di sini, nanti masuk otomatis ke emailnya masing-masing. Back saya, tamam ya. Tas saya, wahakibati, tahtal maktabi, ini menjadi apa kira-kira? Ini menjadi mutada, ini menjadi mutada, artinya tas saya. Tahtal maktabi kedudukannya menjadi apa? Tahtal maktabi kedudukannya menjadi apa teman-teman? Ada yang tahu tahtal maktabi kedudukannya menjadi apa? Menjadi benar sekali, menjadi khobar teman-teman ya, menjadi khobar. Nah, kalau tahta itu dhorof apa kira-kira, kan jadi khobar. Khobar yang berupa dhorof berarti khobar sibu jumlah. Ini dhorof apa kira-kira Kak? Bukan jar majrur teman-teman, ini dhorof teman-teman. Kalau jar majrur itu berupa, ini kan dhorof ya. Dhorof apa kira-kira? Tahta itu dhorof. Khobar mufrad dhorof makan. Ya. Jadi khobar mufrad itu menjadi dhorof makan. Ini contoh dari dhorof. Ini enggak ya? Jadi kita selain tahu macamnya khobar ketika berupa dhorof kan. Tadi kan dhorof teman-teman. Tahta kan dhorof. Berarti khobar apa? Khobar sibu jumlah yang berupa dhorof. Nah, nanti di sini kita akan juga menghafal dhorof apa saja dan artinya ya. Karena dhorof itu sering masuk ke pembahasan di sebuah kalimat bahasa Arab. Tahta artinya di bawah. Dhorof makan. Foko di atas. Kemudian qobla sebelum. Ba'da sesudah. Amama di depan. Waro'a di belakang, al-ana sekarang, yamina di kanan, shimalah di kiri, janiba di samping, ma'a beserta haula di sekitar. Jadi kalau kita menemukan lafadz dhorof itu pasti menjadi mesti dibaca nasab ya. Ini dhorof ya. Menyimpan apa? Menyimpan maknanya fi. Contohnya dhorof zaman seperti ini Kak. Contohnya dhorof zaman seperti ini. Zabatil bintu lailan, artinya anak putri atau putri itu berangkat mailan di malam hari. Ya, dhorof zaman, waktu. Malam hari kan waktu, teman-teman. La'ibal auladu naharon, anak-anak bermain naharon di siang hari. Gitu ya. Kemudian jala satiful atas syajaro, artinya anak kecil duduk di bawah pohon, dhorof makan, tempat. Waqafar rajulu fawqa jisri, laki-laki itu berdiri ada di atas jembatan. Gitu ya. Ya, ada dhorof zaman sama dhorof makan. Karena menunjukkan tempat, zaman. Zaman itu waktu, kalau makan tempat. Gitu Kak ya. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Contoh dari dhorof. Berarti setelahnya ini menjadi apa? Mudhof ilaih. Setelah dhorof itu pasti dibaca jar teman-teman. Oke ya. Seperti itu. Tahta maktabi, tas saya di bawah meja. Nafidhatu ghurfati ini menjadi mudhof. Ini mudhof ilaih ya. Nafidhatu ghurfati menjadi mudhof. Kedudukannya kenapa kalau bisa dibaca rafa? Kenapa kok bisa dibaca rafa nafidhatu ghurfati? Ada yang tahu kira-kira kenapa nafidhatu ghurfati dibaca rafa teman-teman? Silakan dijawab. Nafidhatu ghurfati kenapa kok bisa dibaca rafa teman-teman?
menjadi mubtada. Ini kayak untuk bergabung mendapatkan materi kelasnya, silakan klik link di bio atau gak bisa DM admin kami di sini. Caranya di sini nanti teman-teman kalau dapat e-booknya saja paling atas sendiri. Ya, ini dapat e-booknya dan juga latihan-latihan. Latihan dan juga teman-teman akan mendapat informasi live. Dari harga 75 promosi live menjadi 30 saja teman-teman. Langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya. Gitu ya. Klik email dan juga di sini centang teman-teman. Menjadi mubtada luar biasa. Ini menjadi mubtada. Nafidatu Ghurfati menjadi mubtada, teman-teman ya. Ghurfati di sini yang apa namanya? Ini gabungan kami saat belajar baca kitab, Kak. Menjadi apa? Menjadi mudhof ilaih. Ya, menjadi apa? Mudhof ilaih. Nafidatu Ghurfati menjadi mudhof ilaih. Coba. Nafidatu Ghurfati apa artinya? Nafidatu Ghurfati apa artinya? Kak Rifai ini saya kenal. Rifai di Pare itu ya. Menjadi mudhof ilaih. Apa artinya? Nafidatu Ghurfati jendela kamarku. Jendela kamarku. Nafidatu Ghurfati jendela bilikku. Benar sekali. Kalau mubtada pasti memiliki khobar. Maftuhatun ini kenapa kalau dibaca rafa menjadi khobar? Maftuhatun. Ya. Maftuhatun menjadi khobar. Teman-teman, maftuhatun menjadi khobar, kira-kira di sini isim mustaq atau isim jamid? Maftuhatun kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Maftuhatun ini isim mustaq atau jamid, teman-teman? Ada yang tahu kira-kira maftuhatun isim mustaq atau jamid? Isim jamid? Isim mustaq, benar sekali ya. Mustaq, Kak. Ini mustaq. Kalau mustaq kenapa kira-kira? Di sini mustaq kenapa kira-kira? Kalau mustaq kenapa kira-kira? Dan yang tahu kira-kira kok bisa mustaq kenapa? Karena bisa ditasrif ya teman-teman ya. Jadi setiap lafadz yang menunjukkan ditasrif itu namanya mustaq. Ini kayak. Jadi kalau fataha itu dari sulasi. Sulasi itu 3 huruf saja teman-teman. Fataha. Fataha artinya membuka. Fataha artinya membuka. Ya, pecahan dari fi'il, benar sekali. Fataha membuka. Kenapa mustaq? Ini Kak, wazannya ada di sini. Isim maf'ul. Wazan apa? Maf'ulun atau maftuhun. Maftun sama kan teman-teman? Maf'ulun, maftun sama kan? Sama Kak. Ya, mustaq. Bisa ditasrif. Ya. Selanjutnya di sini sama kan? Nafidatu Ghurfati jendela kamarku sama-sama manas. Nafidatu manas karena ada tak marbuto. Maftuhatun muannas karena juga tak marbuto, sama-sama manas. Jadi mubtada dan khobarnya sama-sama menunjukkan muannas. Ahlan wa sahlan Rifai. Hadhi Ghurfati, nafidatu Ghurfati. Jendela kamarku maftuhatun itu dibuka. Nah, selanjutnya, hadhi ini kira-kira isim apa? Hadhi. Hadhi kira-kira isim apa? Hadhi isim apa? Hadhi isim apa? Hadhi isim apa? Isim topir salah? Isim isyara. Benar sekali. Ini adalah isim isyara. Ini adalah isim isyara. Nah, teman-teman, isim isyara di sini kira-kira mudzakkar apa muannas? Isim isyara di sini mudzakkar apa muannas, teman-teman? Isim isyara di sini mudzakkar apa muannas? Ini pakai durusul lughah. Kalau yang qawaidnya kami itu susun dari Miftahul Arabiyah. Muannas, benar sekali. Muannas. Oke ya. Muannas. Nah, setiap lafaz yang menunjukkan isim isyarah berarti ma'rifat, teman-teman. Kalau di awal kalimat kedudukannya menjadi apa? Kalau di awal kalimat kedudukannya menjadi apa kira-kira? Kalau di awal kalimat kedudukannya menjadi apa? Kedudukannya menjadi apa kira-kira? Menjadi
khobar. Ini menjadi mubtada teman-teman. Jadi kalau di al-isim isyarah di awal kalimat itu menjadi mubtada. Hadhihi ghurfati, ini ada ghurfatu akhi, ini adalah ghurfatu akhi menjadi khobar dari lafaz hadhihi. Teman-teman, ghurfatun itu satu kamar kan, ghurfatun. Coba artinya dua kamar apa? Kalau dua kamar apa besarnya? Dua kamar. Ghurfatani. Benar sekali. Ya, ghurfatani. Hadhihi ghurfatu akhi, ini adalah kamar saudara saya, teman-teman. Oke. Teman-teman, ini ghurfatu akhi adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Artinya kamar saudaraku. Akhi di sini itu bukan termasuk asmaul khamsah. Kenapa? Karena masih mudhaf kepada yang mutakallim. Ya. Kenapa kok ini bukan asmaul khamsah pada lafaz asmaul khamsah? Karena mudhaf kepada yang mutakallim. Maka ketika mudhaf kepada yang mutakallim itu i'rabnya tidak menggunakan wawu alif ya. Ya, ada rumusnya. Jadi kalau kita menemukan asmaul khamsah itu ada rumusnya, teman-teman. Oke, ini ada rumusnya. Rumusnya seperti ini enggak? Ini kan. Asmaul khamsah ada berapa? Abun, akhun, hamun, fuzu. Ini ada rumusnya. Ini ada rumusnya. Jadi kalau kita menemukan lafaz abun, akhun, hamun, fuzu itu pasti namanya asmaul khamsah. Tetapi itu semuanya bisa di-i'rabi wawu alif ya kalau ada syaratnya. Pertama syaratnya itu ketika mudhof. Akhu thalibi itu ketika mudhof, ya. Akhu thalibi, teman-teman, itu namanya asmaul khamsah. Kedudukannya menjadi apa kira-kira isi? Kedudukannya menjadi apa? Coba. Kedudukannya menjadi apa kira? Kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Oke, ini menjadi mubtada. Oke, menjadi mubtada. Oke, selanjutnya. Ini menjadi mubtada. Akhu thalibi, ini menjadi mubtada, teman-teman. Selanjutnya. Ini menjadi mubtada. Berarti kalau mubtada dengan apa? Dengan wawu, teman-teman. Sekaligus mudhof ini ya. Oke. Akhu thalibi, saudaranya siswa. Zakiyun itu cerdas. Nah, sekarang kalau yang kedua, akhu thalibi ini kira-kira kan dulu menjadi apa? Kalau di sini menjadi apa kira-kira? Zurtu akhu thalibi. Zurtu akhu thalibi kira-kira duduknya menjadi apa? Menjadi maf'ul bi, benar sekali. Akhut talibi menjadi maf'ul bi ya. Zurtu akhut talibi. Nah, teman-teman, sekarang ini kan ada zurtu ya. Berarti zurtu itu fi'il madhi, fi'il madhi. Nah, di sini kira-kira muta'addi apa lazim? Zurtu di sini kira-kira muta'addi apa lazim? Zurtu kalau memiliki maf'ul bi kira-kira muta'addi apa lazim? Ini kok lazim? Muta'addi, masya Allah, karena ingat ya, setiap lafadz yang butuh pada maf'ul bi itu namanya fi'il muta'addi, Kak. Nah, ini kan zurtu saya berkunjung, akhut thalibi kepada. Ini akhut thalibi menjadi maf'ul bi. Maf'ul bi itu dibaca nasab. Nasabnya dengan apa? Asmaul khamsah dengan alif, ya kan? Dengan alif, teman-teman. Ini asmaul khamsah nasabnya dengan alif. Gitu Kak ya? Oke, siap. Sekarang kita perinci dulu. Zurtu dari zaro. Zaro. Ini zaro ya. Zaro. Kira-kira zaro itu bin apa, teman-teman? Zaro bin apa kira-kira di sini? Dhamir rafa mutaharik. Zurtu. Fi'il mandi, fi'il madhi. Ajwaf, masyaallah ya. Fi'il ajwaf. Ini, teman-teman. Ajwaf ya. Oke, ini ajwaf apa, teman-teman? Ajwaf apa? Kita tasrif ya bareng-bareng. Kita tasrif bareng-bareng untuk bisa mengetahui tasrifannya, teman-teman dihafalin karena tidak ada cara lain selain menghafal, gitu ya. Ini Kak.
Ini tasrifan yang lugawi seperti ini. Kalau yang ajwaf itu ada sendiri Kak, ini Kak. Ini. Seperti ro'a. Ajwaf ini seperti ini. Ini ya, ajwaf ya. Zaro. Kemudian tis. Zaro. Intinya teman-teman, kalau isim majwaf teman-teman, ketika dari zaro, zaru, zarata, zurna, dari zurna itu diubah sudah harokatnya. Ya. Zurna, zurta, zurtuma, zurtum, zurti, zurtuma, zurtuna, zurtu, zurna. Gitu ya. Zaro, zaru, zarot, zarata, zurna, zurta, zurtuma, zurtum, zurti, zurtuma, zurtuna. Ya. Zurtu berarti domir apa yang disimpan dalam lafaz zurtu? Coba domir apa yang disimpan dalam lafaz zurtu teman-teman? Domir apa yang disimpan dalam lafaz zurtu? Ada domir anta. Domir ana. Domir apa? Domir ana. Benar sekali. Ini adalah domir ana, teman-teman ya. Domir ana. Selanjutnya, domir ana. Zurtu artinya saya telah berkunjung. Saya telah berkunjung. Selanjutnya, saya telah berkunjung akhot tolibi ke saudaranya si siswa. Ini dibaca nasabnya dengan alif. Domir rofa mutaharik. Ini ya. Apa saja domir rofa mutaharik teman-teman? Kita harus tahu juga. Domir rofa mutaharik itu sering kita temui di dalam lafadz yang menunjukkan fi'il tasrifan ya. Ini. Domir mutaharik itu apa saja? Kita harus tahu juga. Ini enggak. Ini domir mutaharik itu seperti ini. Mana teman-teman? Ini Kak. Nih, domir mutaharik seperti ini. Dari fa'alna, dari zurna, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altu, fa'alna itu adalah domir rofa mutaharik. Domir rofa mutaharik dari fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altu, fa'alna itu domir rofa mutaharik. Jadi kalau kita menemukan seperti ini itu namanya domir rofa mutaharik. Gitu Kak ya. Selanjutnya, akhot tolibi, sami'atu anzil ilmi. Sami'atu kira-kira di sini itu domir ana. Saya telah mendengar anzil ilmi dari orang yang memiliki ilmu. Nah di sini teman-teman juga jar dengan ya. Kenapa? Karena mudhaf pada al ilmi. Gitu ya teman-teman ya. Anzil ilmi. Selanjutnya, di sini ada syaratnya teman-teman. Ada syaratnya di sini kayak. Jadi kalau syaratnya itu bagaimana bisa dieropi waw alifiyah? Satu, ketika tidak mudhaf kepada yang mutakalim atau mudhaf kepada selain yang mutakalim. Ya. Ini contoh dari lafadz yang menunjukkan mudhaf kepada selain mutakalim. Contohnya ja'a Abu Zaidin. Nah, ini tidak mudhaf kepada yang mutakalim maka arabnya juga dengan wawu. Aba Zaidin juga wawu. Tetapi kalau mudhaf kepada yang mutakalim, ini mudhaf kepada yang mutakalim, maka arabnya dengan diperkirakan. Diperkirakan ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau tidak mudhaf bagaimana hukumnya? Maka seperti isim mufrad. Oke, seperti isim mufrad. Oke. Ini ya teman-teman ya. Selanjutnya. Ini contoh dari ini, aban, abin, ya teman-teman ya. Oke, untuk materinya kami sematkan di bio. Langsung saja klik di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya Kak. Selanjutnya, di sini ada lafadz, kita ulangi lagi dari sini ya. Tadi ada maftuhatun. Watilka, kembali lagi ini isim apa? Watilka isim apa kira-kira teman-teman? Watilka. Isim isyarah. Benar sekali, ini adalah isim isyarah teman-teman. Watilka adalah isim isyarah. Kedudukannya menjadi apa kira-kira watilka? Watilka kedudukannya menjadi apa kedudukannya? Menjadi mubtada. Ya, ingat. Ini sudah berulang kali ya kita omongi ya.
Jadi setiap lafadz yang di awal kalimat itu rata-rata menjadi mubtada. Isim ma'rifat di awal kalimat itu pasti menjadi mubtada. Rata-rata seperti itu Kak ya. Ini perlu kita pelajari juga karena praktiknya tuh sulit. Yang gampang itu belajar dasarnya, gampang. Tapi kalau kita tahu prakteknya seperti ini teman-teman, nanti mudah untuk kita perhatikan. Ya, kita akan bahas tentang mubtada. Contohnya seperti ini. Setiap isim ma'rifat di awal kalimat biasanya menjadi mubtada. Ya, isim ma'rifat di awal kalimat pasti menjadi mubtada. Contohnya wasiwaku mustahabun, ini menjadi mubtada. Oke. Nah, ini juga tadi itu menjadi mubtada. Kenapa? Karena isim isyarah. Watilka itu hurfatu akhi, ukhti. Hurfatu ukhti ini kira-kira kategorinya menjadi apa? Hurfatu ukhti kira-kira kedudukannya menjadi apa? Hurfatu ukhti kedudukannya menjadi apa, teman-teman? Menjadi khobar. Oke, kedudukannya menjadi apa? Menjadi khobar. Selanjutnya, watilka hurfat ukhti, dan itu adalah kamar saudari saya. Ukhti sama teman-teman ya. Hurfat ukhti dan hurfat ukhti. Yang kedua, koma. Berarti ini kedudukannya menjadi mubtada lagi. Hurfat akhi, kamar saudara saya, kabirotun menjadi khobar. Teman-teman, kabirotun itu kira-kira khobar mufrad atau khobar yang mufrad? Kabirotun ini kira-kira khobar mufrad atau khobar yang mufrad? Ada yang tahu kira-kira? Kabirotun khobar mufrad atau khobar yang mufrad? Coba kira-kira. Khobar mufrad, ya. Ini adalah khobar mufrad. Nah, kabiratun adalah khobar mufrad. Kenapa kok disebut dengan khobar mufrad? Anda tahu alasannya kenapa di sini kabiratun disebut khobar mufrad? Ada tahu alasannya, teman-teman? Kenapa kabiratun disebut khobar mufrad? Ini alasannya. Karena khobar itu bukan berupa jumlah atau bukan berupa syibu jumlah, maka disebut dengan khobar mufrad. Ya, maka disebut dengan apa? Khobar mufrad, bukan berupa jumlah. Meskipun bentuknya itu adalah tasniyah, contohnya kayak at-talibani hadironi adalah tasniyah, Abdullah bumujah itu adalah tasniyah, itu semuanya adalah khobar mufrad. Ya, khobar apa? Khobar mufrad. Yang ini. Selagi bukan berupa jumlah syibu jumlah disebut dengan apa? Khobar mufrad. Selanjutnya, di sini ada wa ghurfatu akhi, sama teman, shaghiratun itu kecil. Shaghiratun itu kecil, teman-teman. Coba kira-kira apa isim tafdil daripada lafaz shaghiratun? Apa isim tafdil daripada lafaz shaghiratun? Apa isim tafdil daripada shaghiratun? Asghoru, benar sekali. Asghoru, shaghiratun asghar. Bukan, teman. Ya, asghoru kan mudzakkar. Kalau yang muannas kira-kira apa? Kalau mudzakkar asghoru, teman-teman. Kalau mudzakkar. Kalau muannas kira-kira apa kalau muannas? Sughra, benar sekali. Sughra itu yang muannas. Ikutnya fu'la. Sughra, ya. Shaghiratun sughra. Ukhti shaghiratun. Nah, ghurfat ukhti shaghiratun. Kamar kakak saya itu yang laki-laki itu besar. Kalau kamar saudari saya itu nama gitu kecil. Teman-teman, kita akan bahas juga dari segi lafadz ya. Bahasa Arabnya amun, bahasa Indonesia amun apa artinya? Amun apa artinya? Amun. Amun apa artinya? Tiang. Kok bisa tiang? Paman. Ya, artinya paman ya. Paman. Paman dari siapa sih? Kira-kira paman dari siapa? Paman dari siapa, teman-teman? Pak C, ya wes podoai. Bapak ya. Amun itu saudaranya si ayah. Akhul ab. Ya. Oke.
Kalau ammatun, apa artinya ammatun? Ammatun apa artinya? Bibi. Oke. Bebek. Paman dari ibu. Kok anak bebek. Selanjutnya, kalau kholun apa kholun? Kalau kholun apa artinya? Kholun Madura deh. Kalau kholun paman dari siapa? Paman dari Umi. Berarti ini ahul Ini perlu dihafal ya. Paman dari Umi. Kalau bibi kholatun ya. Ini ukhtul gitu ya. Ini. Kalau hafidun, apa hafidun artinya? Hafidun, ada tahu hafidun? Hafidun. Hafid. Asik. Kalau jadun kan nenek, kakek. Cucu dari laki-laki. Benar sekali, Masya Allah. Ahsan tuh ya ikhwani. Oke, ini adalah contoh dari keluarga ya. Dan kita harus hafal, Kak. Oke, ini kita harus hafal. Hafalnya gimana? Sekarang banyak kamu, sekarang banyak aplikasi, sekarang banyak pembelajaran. Oke ya. Sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Shaghiratun kecil. Urfatu akhi, ini sama ya. Ini menjadi mutada dulu. Akhi menjadi mudhof ilaih, yang mutakalim. Artinya kamar saudara saya. Amama urfati. Ini kamar urfati kedudukannya menjadi apa kira-kira? Amama urfati kedudukannya menjadi apa? Kami sematkan di bio. Kak Rifai kami sematkan di bio. Untuk bergabung di kelas materinya kami sematkan di bio. Menjadi khobar. Nah, khobar apa namanya teman-teman? Khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Amama ghurfati itu khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Khobar ghairu mufrad. Ya. Khobar ghairu mufrad. Di sini Kak, kalau mendapatkan materinya kami sematkan di sini semua. Jadi teman-teman mumpung ada promosi live dari harga 75 menjadi 70 saja, teman-teman silakan langsung saja klik individu sekarang. Nanti sudah latihan dan juga mendapatkan SPP untuk bisa mengetahui informasi live. Gitu ya, di sini Kak. Khobar 1000 jumlah. Kenapa teman-teman? Berupa apa di sini kira-kira? Berupa apa kok disebut dengan 1000 jumlah? Kenapa kok 1000 jumlah? Kenapa kira-kira? Dhorof, benar sekali ya. Seperti tadi, tapi kalau 1000 jumlah itu berupa dhorof sama jar majrur. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Artinya kamar saudara saya itu di depan kamar saya. Amama berarti dhorof apa? Dhorof makan. Selanjutnya wa ghurfatu ukhti amamal madbahi. Sama ya teman-teman. Madbahi apa artinya madbahi? Madbahi apa artinya? Madbahi apa artinya? Madbahi dapur. Nah, ruang makan. Ruang makan mat'am tuh ruang makan. Oke, mat'am tuh ruang makan. Kalau matbakh tuh pawon, dapur, depor nih ya. Kemudian matbahi itu adalah dapur, teman-teman. Nah, kira-kira di sini matbakh tuh isim mustaq atau isim jamid? Matbakh di sini kira-kira isim mustaq atau jamid? Ada yang tahu kira-kira matbakh itu isim mustaq atau isim jamid? Isim mustaq. Benar sekali. Kenapa kok isim mustaq? Kenapa kok isim mustaq? Ada yang tahu? Kenapa kok bisa disebut isim mustaq? Bisa ditasrif. Ya, teman-temannya di sini kita buka di sini. Jadi isim mustaq itu adalah isim tasrif. Karena ini matbakhun itu adalah isim makan. Kenapa? Karena menunjukkan tempat. Ini Kak isim makan. Matbakhun. Maf'alun nih. Maf'alun. Berarti maf'alun. Isim makan dari tobakho. Apa artinya tobakho? Artinya tobakho? Ada tahu artinya tobakho apa? Tobakho apa artinya? Masak. Memasak. Jadi kalau bahasanya tempat memasak apa? Matbakhun. Ikut wazan apa? Maf'alun. Gitu ya. Tabakha matbakhun. Tabakha matbakhun. Gampang kan? Selanjutnya. Matbakhi li. Nah, ini kembali lagi ini susunan jar majrur kedudukannya menjadi apa? Li kedudukannya menjadi apa kira-kira?
menjadi khobar muqaddam. Ini menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Li, artinya saya memiliki, teman-teman. Ini li ini pakai li bisa, pakai indi juga bisa. Jadi teman-teman bebas, mau pakai indi bisa, mau pakai li. Enggak Kak, saya kalau li itu sama kayak huruf jar. Ya, ganti indi sama. Indi saya memiliki akhun. Ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Kak Dola Agil, kalau yang nanti gabung di kelas e-booknya, nanti kami informasikan di situ Kak. Jadi gak perlu khawatir, pasti kami kirim linknya di situ. Jadi kakak sambil belajar nanti dapat informasi live otomatis di grup itu Kak. Nah, gitu. Mufrad, mubtada ya, mubtada. Berarti ini kedudukannya mubtada. Mubtada. Aparnya li akhun teman-teman, aparnya akhun teman-teman. Ini kayak, jadi kalau sudah bergabung nanti kami dapatkan informasi live. Antum kan ada grup kan, nanti juga teman-teman bisa latihan setiap babnya itu. Nah, saya memiliki saudara wahidun. Ini kenapa kau bisa dibaca rofa? Wahidun kenapa kau bisa dibaca rofa? Wahidun kenapa kau bisa dibaca rofa? Saya memiliki saudara satu, menjadi naat. Benar sekali. Li akhun wahidun, saya memiliki satu saudara. Li akhun wahidun, saya memiliki satu saudara. Ismuhu, nah ini teman-teman, ketika ada isim ini kait nakiro kan, setelahnya ada isim dibaca rofa, itu bisa jadi sifat. Kak utawi jenengi akhun wahidun, Usama tuh menjadi apa kira-kira? Usama tuh kedudukannya menjadi apa? Usama tuh kedudukannya menjadi apa? Menjadi khobar daripada lafadz ismuhu. Artinya saya memiliki satu saudara namanya Usama. Sekarang Usama tuh di sini kenapa kok tidak tanwin? Kenapa Usama tuh kok tidak tanwin? Anda tahu kira-kira Usama tuh kenapa kok tidak tanwin? Isim ghairu munsharif kenapa? Karena teman-teman Popong ada promosi live. Langsung saja klik di bio. Nanti akan kami kirim emailnya dikirim emailnya masing-masing ya. Popong ada promosi live. Silakan. Menjadi alam. Apa? Alam ini ya. Jadi kalau ada orang ada tak marbuto, ada hamzah di belakang, tak di belakang teman-teman, ini namanya isim ghairu munsharif. Jadi tidak boleh tanwin. Isim alam, nama orang ini ya. Ini taknis. Nama orang yang ada tak marbutohnya hamzatu, maka tuh ada Kak. Jadi kalau kakak yang ikut kelasnya, kelas yang semi private atau yang private, nanti teman-teman juga akan mendapatkan materinya. Dan itu via ebook teman-teman ya di sini. Jadi kelasnya juga dapat materinya di sini Kak. Ada semi private, nanti juga materi Kak. Ada juga kelas private teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini. Kalau daftarnya bagaimana? Di sini ya, tombol paling pojok ditekan teman-teman. Nanti otomatis masuk ke admin kami. Gitu ya. Atau kalau nggak tahu caranya di sini, silakan DM admin kami di sini. Oke, Usama artinya itu adalah namanya Usama. Oke, wali ukhtun. Wali ukhtun di sini sama menjadi khobar muqaddam. Ukhtun wahidatun, ya sama teman-teman. Suadu ini juga alam. Abi wa ummi fitil kal ghurfati al kabirati. Terakhir, fitil di sini kira-kira isim apa? Belum Kak. Yang semi private belum. Kelasnya kalau yang private itu satu tutor satu murid. Kalau semi private itu banyak murid atau banyak peserta. Isim isyarah, benar sekali adalah isim isyarah. Fitil karufat isim isyarah. Kira-kira ini menunjukkan mudzakkar apa muannas teman-teman? Tilka di sini mudzakkar apa muannas? Tilka di sini mudzakkar apa muannas? Tilka mudzakkar apa muannas? Muannas. Benar sekali, ini adalah muannas. Fitil karufati, di kamar itu, al-kabirati yang besar ini menjadi musyar ilaih atau menjadi badal, al-kibirati menjadi naat. Wallahu a'lam bissawab. Kita teman ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan live pada hari ini. Jam 7 lebih nih ya. Jadi informasi seperti ini Kak. Alhamdulillah teman-teman. Jadi kalau teman-teman gabung di kelasnya nanti juga dapat e-booknya.
Kalau yang semi private teman-teman itu banyak ya, teman-teman bisa dibaca di sini. Kalau yang private satu tutor satu murid, bebas request materi dan juga bebas teman-teman pilih waktu. Oke ya. Cara daftarnya bagaimana kak? Di paling pojok nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman e-booknya, teman-teman kan dapat e-book ya, teman-teman yang tadi seperti latihan, kemudian teman-teman dapat nanti juga informasi live kami share ke grup itu kak. Jadi teman-teman kalau dapat e-book nanti juga otomatis dapat informasi live dan juga materinya. Jadi sambil live sambil buka materi kan enak, sambil latihan gitu kak. Atau ikut kelasnya monggo teman-teman. Nanti kelasnya di sini ada yang semi private sama private, gitu kak ya. Silakan kalau nggak tahu caranya bisa DM admin kami yang ada di bio. Jadi di bio itu ada admin kami di sini kak. Langsung saja klik di bio di situ kak ya. Oke, syukran jazilan ala hudurikum wassalamualaikum fi hadha sobah nakhlimu dzalika bi qiratil hamdalah jamatan. Alhamdulillah. Silakan antum bilang alhamdulillah fi ta'liq. Alhamdulillah. Afwan ya akhil karim. Private 350. Silakan DM admin kau sambil tanya-tanya di sini kak ya. Informasi kelasnya ada di sini semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tahu ya. Syukran jazilan ala hudurikum wa kadzalika nakhdimu dzalika bi du'ai kafaratil majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semuanya semangat. Pada kak. Mantar kasih anda pada bulan matura juga. Amin amin. Semoga bermanfaat amin ya rabbal alamin. La syukra ala wajib. La syukra ala wajib itu tidak perlu terima kasih atau afwan gitu teman. Paling. Semoga bermanfaat. Oke. Sama-sama kak. Sekarang kong udah pada matura juga nih kak. Ya teman-teman ya. Silakan informasinya di sini semua kak ya. Kalau nggak tahu caranya silakan DM kami. Live kapan? Nanti kak kalau informasinya kami biasanya live-nya nggak tentu. Di sini kalau e-booknya tuh sudah kami informasikan live pasti di situ kak ya. Syukron.